sekalian, kita ini kan punya visi kota dunia. Kalau kita bicara komitmen kota dunia, berarti kita punya komitmen yang mendunia. Salah satu komitmen dunia sekarang, musuh bersama itu adalah emisi karbon. Atau emisi karbon yang makin hari makin tidak bisa dikendalikan. Nah, caranya bagaimana kita menghemat karbon atau merancang sesuatu di kota kita agar pengurangan karbon menjadi hal yang nyata. Dan ini gerakan-gerakan harus masif, tersistem, dan terstruktur. Nah, ini hasilnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ya. Tapi bukan bicara politik ini, bicara low carbon ini. Nah, makanya caranya adalah bagaimana melibatkan masyarakat. Rakorsus ini adalah itu tadi, rembuk masyarakat, 15.000 yang menyaksikan, 1.200 di dalam gedung, dan dengan narasumber yang sangat memadai, karena itu international speaker semua. Nah, kira-kira ya, sederhananya Pak untuk penerapan low carbon untuk Makassar seperti apa? Sederhana misalnya gini, sebentar saya memang materi saya itu. Semua sekolah, karena sekolah itu kan rata-rata berfungsi siang, sebenarnya dia sudah low carbon, tapi karena tergantung sama listrik, sehingga akhirnya kita sensitivitas terhadap listrik menjadi tinggi. Maka tahun ini pula saya akan mensolar selkan semua sekolah-sekolah kita, semua puskesmas kita, kantor-kantor kita. Kenapa? Kita belajar dari kekeringan kemarin, listrik kita jadi bermasalah. Sedangkan di sekolah-sekolah kita ada smart class yang punya alat-alat sensitif terhadap naik turunnya tegangan listrik. Maka saya pastikan tahun ini di perubahan saya akan fokuskan ke solar cell di semua sekolah. Itu hal-hal yang nyata. Yang kedua, tentang pengolahan sampah. Sudah ada pemenang PSL. Nah, sampah yang ada dengan sistem yang kita olah, di samping diolah sampah dari rumah tangga, juga sampah di TPA. Sehingga dalam 9 tahun TPA akan menjadi taman hijau. Nah, itu hal-hal yang nyata. Itu sudah dalam persiapan kontraktual. Yang ketiga adalah kebiasaan kita menggunakan plastik. Nah, sehingga bijak dalam menggunakan plastik ini menjadi kampanye yang kita harus harus masifkan di masyarakat. Nah, dan kehidupan-kehidupan yang lain, misalnya kita akan membangun feeder daripada kereta api. Semua berbasis tadi blue economy. Jadi bukan lagi green economy, blue economy. Blue economy itu adalah zero emissions, circular economy. Jadi blue economy ada 2 cirinya. Pertama zero emissions, 3 cirinya. Zero emissions, 1,000 innovations, kemudian yang berikutnya adalah circular economy. Nah, itu itu teori itu diungkapkan namanya Gunter Pauli. Jadi namanya sekarang green economy yang seperti tadi Pak sampaikan. Pauli. Nah, ini kan baru sosialisasi. Tetapi kita bisa lihat mobil-mobil kita, mobil dinas kita sudah listrik, mobil bus kita listrik, rota-rota kita listrik, Cokmos kita akan produksi 15 tahun ini. Itu yang sudah nyata-nyata. Kemudian yang berikutnya adalah gedung MGC kita adalah gedung pemerintah pertama green energy yang low carbon. Itu kita sudah sementara bangun. Insya Allah kemarin selesai. Pak, nantinya mungkin